Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rahmadani dari kelas AFI 2, NIM 30100120059. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mengantarkan kami sampai ke titik ini. Dan adapun tujuan saya pada video kali ini akan sedikit membahas mengenai materi ayat-ayat dan tema-tema pemikiran di dalam Al-Quran, yang mana terdiri sebanyak 20 ayat. Dan di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua aksiologi, dan yang ketiga epistemologi. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang epistemologi, yang mana epistemologi ini membahas tentang pengetahuan dan keyakinan. Kemudian ayat yang pertama terdapat pada Quran Surah Al-Anfal ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra'i ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma uhiza minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat kedua terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa iza jaa wa'dul akhirat liya'u wajuhakum wa liyadkhulul masjida kama dahaluhu awwala marrati waliyutambiru ma'alau tadbira. Kemudian artinya, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian dari kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Kemudian penafsiran menurut saya, Surah Al-Isra ayat 7 berbicara mengenai hakikat perbuatan baik dan buruk. Pada dasarnya setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia tidak hanya diperuntukkan bagi objeknya atau bagi pelakunya. Dan ayat yang ketiga terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian yang keempat terdapat pada Quran Surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Selanjutnya, kelima, terdapat pada Quran surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wasammakumul muslimina mina qablu wa fi haza liyakuna rasulu sahidan alaikum wa takunu suhada 'alan nas fa'aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Artinya, berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia, Allah, telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini, Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Selanjutnya beralih ke yang kedua, yaitu aksiologi, di mana terdapat 2 poin yang dibahas, yakni nilai estetika dan nilai etika. Estetika khususnya fokus pada pembahasan keindahan atau seni, kemudian etika fokus tentang perilaku. Yang pertama, Al-Waqiah ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala sururim maudunah, yang artinya, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Ada juga ayat ke Al-Ghasyiyah ayat ke-14, Bismillahirrahmanirrahim, wa akwabum maudu'ah, artinya, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Kemudian ada juga Quran surah Az-Zukhruf ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walibuyutihim abwaban wa sururan 'alaiha yattaqiun, yang artinya, dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar. Kemudian ada juga Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'maru bil adli wa ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Kemudian ada juga pada Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduanya. Yang berselisih, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian ada juga pada Quran surah Al-Anfal ayat 1,
Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu. Kemudian ada juga terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil anfali kulil anfalu lillahi wa rasuli fattaqullaha wa ahlihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Kemudian terdapat juga pada Quran surah Al-Insan ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqi'ina fiha 'alal araiki la yarawna fiha samsan wala zamharira, yang artinya di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin berlebihan. Selanjutnya pembahasan mengenai ontologi atau wujud, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian terdapat juga pada Quran surah At-Taubah ayat 129 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul ishhabiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian terdapat juga pada Quran surah At-Taha ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Kemudian terdapat juga pada Quran surah Al-Anbiya ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak ia sembah selain aku, maka sembahlah aku. Baiklah, sekian itulah tadi sedikit pemaparan dari saya mengenai materi ayat-ayat tentang tema-tema pemikiran di dalam Al-Quran yang ada sebanyak 20 ayat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.